On the way balik dari Bandar Lampung menuju Gading Serpong. Hari ini kita akan mencoba nekat tanpa ngecas ngedur langsung dari sini sampai balik ke rumah. Kurang lebih perjalanan 180-190 km. Paling nanti muter-muter sebentar, jadi mungkin estimasi jarak tempuh 200 kilo. Kalau si Atoy sih kemungkinan nyampe ya. Nah kalau yang si kecil ini nih, kayaknya sih dakdikdukser. Cuman mari kita lihat aja ya. Goodbye Lampung, it's such a pleasant stay. Sekarang gue mau kasih lihat dulu, kita start baterai si Atoy mulai dari 99%. Trip A-nya udah gue nolin nih, kemarin lupa pas berangkat. Link baterai berapa sekarang? 97%. 97%. Nanti pulang rencananya itu, regionnya strong sama eco mode. Oh, masih agak ini dia, range anxiety-nya masih ada ya? Masih belum biasa. Nah, selain cari tahu nekat sekali jalan nyampe apa enggak, gue mau cari tahu power loss dari ngecas di SPKLU. Jadi berapa kali setelah ngitung biaya ngecas di SPKLU pada bilang, lu jangan mentah-mentah hitung kali kilowatt hour-nya aja, karena pasti ada yang namanya power loss. Misalkan kita ngecas tuh 10 kilowatt, nggak mentah-mentah 10 kilowatt yang masuk. Pasti ada tuh yang namanya deviasi. Mentahnya masuknya ke mobil yang diterima cuma 8 mungkin atau 9. Tapi kita tetap hitungnya. Tapi kita bayarnya tetap 10 kilowatt. Oh. Topiknya itu kita cari tahu apakah kalau pemakaian baterai misalkan 20%, kalau kita kalikan di ngecas di SPKLU kan let's say 3.000, 20% kan 6 kilowatt hour. 6 kilowatt hour kita kalikan 3.000 kan 18.000 hitungan mentahnya. Apakah real segitu? Atau ternyata 25.000 atau ternyata malah 30.000. Di Lampung ini unik ya, ada satu area gitu namanya nama ikan, nama jalannya. Miring. Ini kita lagi di jalan ikan kakap nih guys. Kayak ikan sebelah ya. Iya. Kemarin anak gue bilang ikan sebelah mana? Kita beli oleh-oleh dulu di Aneka Sari Rasa. Pusat produk oleh-oleh khas Lampung ya. Ada apa aja ya? Oleh-oleh khas Lampung. Pisang kepok. Ramai sekali. Boleh. Khas Lampung apa sih oleh-olehnya? Ini pisang. Aneka doang. Pisang aneka ini. Aneka apa? Sama ada Pisang. kopi biasanya. Kopi. Tapi merek Bola kopinya, Dunia kalau nggak salah. tapi kopinya robusta ya. Betul. Pisang-pisang kering gitu ya. Yang ini tapi mereknya enak. Oh ini. Ini apa? Semprong. Ada kerupuk ikan gitu ya. Ada tempe kering. Tuh keripik tempe koyen. Kembang goyang. Jempol. Next stop kita ini dulu. Isi perut. Taman Dipangga, Polda Lampung. Tapi jalanan Lampung ini sebagai seseorang yang hobi nyetir ya, lumayan menyenangkan loh. Naik turun, kelok-kelok. Nggak pulang. Seru aja. Nggak mau pulang. Dia pengen nanjak lagi. Nanjak Kita belum lagi. pulau ya. Ntar kapan-kapan kalau untuk kesini lagi kita ke pulau. Iya kan kita di tempat kita bandar kan Lampung. Iya belum ke pulau-pulau. Populasi mobil listrik di sini masih minim banget ya. Kalau di Gading Serpong kan kayaknya 9 dari 10 yang kita temuin tuh udah listrik semua. Kalau di sini kebalikan, 2 dari 10. Kenapa nggak ke pulau-pulau di negara lain aja? Pulau negara lain nantilah nabung dulu. Ya deket, duitnya yang jauh. Jaraknya mana? Maksudnya kan di Indonesia di sini. Pulau-pulaunya bisa di atas kita. Oh, tapi itu bukan punya Atau di Indonesia. Jadi kita tetap harus tahu. ini harus apa? Ada visanya ke sana. Papua aja lu. Papua dulu. Yang lucu guys, gue setiap kali ke SPKLU di sini tuh malah banyak kan plat luar Lampung. Malah lebih sering ketemu plat B. Jadi mobil listrik itu kebanyakan plat B. Iya sih, banyak juga sih yang B. Terus ada plat F juga, ada plat D juga. FD. Kemarin ada Z. Z. BG. Nah, ini jalanan Lampung yang agak membingungkan. Nah, ini ada orang Lampung nih, ada contohnya nih.
Ayo, Le lewat mana nih? Lewat mana nih? Nah, kan bingung kan? Oh dia lewat sini. Tapi yang dari sono lewat sono. Nah, jadi ngilang kan? Apa emang begini? Apa memang begini? Coba guys. Kemarin kan kita udah lewat sini. Iya. Iya, justru Papa kalau ngikutin arus kan harusnya lewatnya yang depannya lagi tadi tuh. Matah gitu, putar balik kan. Tapi ternyata enggak ya. Soalnya kalau kayak tadi pakai jalur begitu, kalau dari sini ada yang kenceng atau ada yang ngelambung, waduh bisa jadi perkara. Kita mau ke sekolah JJ juga kayak gitu, woy. Hah, yang mana? Kan ini buat turun sini, kita dari sini. Yang buat ke sekolah di sini. Oh yang itu yang belokan di situ. Oh, beda. Ke sini. Beda. Itu ada segitiganya soalnya. Belum buka? Dalam ada AC. Oh, kita makan di Bapang Glory, guys. Ngelihat foto-fotonya sih menggiurkan sekali di sini. Mari makan, guys. Ini nasi campurnya. Ini nasi putih gua doang. Ini BPK nih, babi panggang karo. Kamu pesan apa? Bakmi campur B2. Babi campur B2. JJ, wah ini babi panggangnya menggiurkan sekali ya. Banyak ya, lumayan porsinya. Itu mama nasi campur juga ya? Lo nasi putih doang? Kayak JJ. Putih lo? Ya biar putih. Gue pikir gue udah cukup ekstrim nih. Gue colek segini, terus cuma pakaiin sama nasi. Bokap gue masih Aris, sambalnya dituang jadi kayak bumbu kuah gitu. Diaduk. Saking ininya, saking wanginya. Nih. Beuh. Pas kebetulan tadi habis makan Bapang di sebelah, terus sebelahnya ini. Ya udah kita ngopi dulu, guys. Ice americano. Extra shot. Kita udah Saatnya pulang. Udah berakhir liburan kita ya di Bandar Lampung. Perjalanan ke Bakauheni Seaport 89 km. Baterai kita start dari 97%. Aling tadi sekitar 92 ya. ini udah si cuci awal. Iya. Kayak kemarin nih, Continue for 800 meters. arah ke Bukit Aslan. Memang ya. Kemarin. Tapi kayaknya tembus-tembus sini lagi memang ya kalau kota kecil. Ya sama aja sih. Gading Serpong juga situ-situ lagi aja. Ini orang BE bingung nih. Buset, konvoy B semua. Tuh, barusan lewat tuh keretanya. Waduh, enggak jauh. Ya jauh kan. Iya, Mas. Bentar Avanza. Bentar, gua ambil haluan dulu. Nah. Wow, ekstrim sekali. Kita pulang disuguhin jalanan yang ini ya. Tes kemampuan ini namanya. Uji kompetensi. Kita masuk ke lintas Sumatera lagi, guys. Nah, berarti gini gue udah lewatin lintas Sumatera nih. Banyak yang bilang soalnya main lu kurang jauh kok. Nah, ini gue udah sampai lintas Sumatera nih, bos. Walaupun cuma sebentar doang lewatnya. Maksudnya kenapa sih orang bilang harus pernah lintas Sumatera dulu? Ya, jauh. Lintas Sumatera kan jalanannya gini, kayak kita waktu dulu ke Kudus tuh lewat Pantura. Kan musuhnya Transformers, terus jalanannya cuman 2 lajur, gabung sama motor, kelok-kelok, naik turun. Jadi ya bukan cuman skill tapi nyalinya juga kan harus ini. Kayak nyalip truk gitu kan di jalur gini kan, kalau nyalinya ini susah juga. Nih, ini lintas Sumatera nih, guys.
supir truk juga bingung kali tuh lihat si Aling, ini mobil bocil dari mana asalnya. Dipikir kutu. Tuh kan yang lewat tuh truk semua. Continue for 6 kilometers. Seru nih. Yang tantangannya. Iya, tantangannya juga. Berani tuh naik motor yang satu mogok didorong naik gitu. Iya, disetut tuh lebih gila lagi skillnya. Itu susah loh. Dorong dalam keadaan naik gitu. Nah, lagi Udah biasa kali. udah biasa itu mah. Lagi gini baru ngisengin mobil bensin nih. Tuh si Aling ngacir udah di atas tuh. Jauh loh. Jauh. Kasih contoh Aling juga sudah cukup kan. Tuh lihat, tiba-tiba bisa ada truk ke tengah. Itu kan jalurnya dia harusnya satu doang, karena kan kita tanjakan dikasih jalur lebih. Kalau yang turun tuh biasa jalurnya lebih sedikit. Oh gitu. Iya dong, kan turun lebih gampang. Kalau nanjak kan kita ini. Masih pakai momentum juga. Oh. Ini kita lagi mau masuk gerbang tol bentar lagi. Gila nih. Ganteng amat nih, baru ganteng nih, buset nyetut motor tanjakan. Gila itu yang nyetut sih kakinya. Ah, pantesan aja. Parkir apa mogok nih truk. Ini bukan parkir dia kan. Mogok. Oh, dia. mogok. Lampunya mati nyala. Yang ini mau. Iya, diganjel. Kita udah di jalan Insinyur Sutami nih. Baterai udah 93%. Jarak tempuh masih 79 kilo. Bentar lagi mau masuk tol ya. Kita masuk gerbang tol Lematang. Wow, kita harus overtake truk yang ada tenda birunya nih. Terpal biru. Oh, dia mau keluar. Hoki gua, guys. Nggak perlu susah overtake. Finally, kita masuk tol dengan baterai 92%. Bye-bye Bandar Lampung. Saatnya kita go home. 57 menit perjalanan. Wah. Mari kita salip paling depan, apakah dapet? Wih, dapet loh. Aling kan. Kalau Aling ya. Nanti ngebenci. Waduh, race panas, wih. Ayo kita kejar. Iya, race bisa nggak? Nggak bisa nyusul. Iya. Liga Trans Sumatera dimulai, guys. Itu Fortuner udah panas di belakang. Iya, menang kita dari race. Iya, wih kenceng juga loh. Wih, turbonya kick in, wih langsung Liga Trans Sumatera telah dimulai. Iseng ya, izin guys, ini mah soalnya kosong, kalau rame mah kita juga. Next, Fortuner. Waduh, udah nggak bisa dah ini mah, langsung dikebulin kita. Langsung habis. Wah, langsung jauh, panas Fortunernya. Ya si Aling kasihan. Iya.
Tinggalan deh. Wah, gak kejar Fortuner. Aduh. Woi. Makasih lo dia. Lagi. Iya. Wah, kalau torsi depannya sih, oh nggak digas kali ya masih JJ. Udah habis. Si Aling marah-marah tuh. Ngedim-ngedim doang dia. Waduh, Aling udah nggak gerah nih, Aling gerah. Iya. 50 kilo lagi nggak berasa ya. Iya, nggak ngantuk. Oke, kita baru habis istirahat di rest area guys. Sekarang lanjut lagi. Sisa perjalanan 33 kilo doang. 28 menit ya. Baterai 73%. Mumpung kosong, kita tes ini yuk, top speed dari BYD Atto-an guys. 123, 126, 128, 130. Pedal to the floor ini ya. Udah mentok 135, udah nggak naik 136. Udah nggak bisa naik lagi. 136 udah mentok. Talib nggak nih? Talib nggak? Ya. Kiri kosong gak Ji? Liatin. Kiri kosong, lihat nggak? Ya, kosong. Kosong. Ada mobil mereka. Yeay, kita salib satu-satu. Expander. Piu-piu dulu, piu-piu. Piu-piu, piu-piu. Piu-piu, piu-piu, piu-piu. Itu kan oh di belakang. Ayo kita tes yuk. Kosong nih. Izin guys, kosong. Kita tes sama Fortuner VNT, BYD Atto-an versus Fortuner VNT. Bel kan. Iya. Oh nggak di gaspol. Di gaspol loh. Di gaspol loh. Berat. Habis. Jadi nggak ngantuk guys. Soalnya jujur aja kalau nanteng di 80 terus ya lumayan juga, pasti sayup-sayup ngantuk. Ya buat kalian yang mau jalan dari Bandar Lampung ke Tangerang ya, pokoknya ke Pelabuhan Bakauheni, hati-hati nih guys. Lagi banyak konstruksi jalan ya. Dan yang ini cukup panjang nih. Ada kali 100-200 meter nih. Jadi satu lajur. Kalau yang sebelah kanan kemarin kita lewatin, dia tuh sedikit-sedikit 50 atau 100 meter. Terus nggak ada, tiba-tiba di depan ada lagi. Nah kalau yang ini tadi panjang. Bahayanya tuh kadang-kadang kita lengah ya. Kita lari 80 aja. Kalau ketemu truk underspeed begini nih, itu cepet banget loh. Jangan sampai lengah gitu aja. Oh ada konstruksi lah gitu kan. Wih baru ketemu mobil listrik lagi nih. Kayaknya dia agak ugal nih guys. Coba ya kita tes ya. Kita tes ya. Nempel-nempel tuh dari tadi. Iya, coba gitu. Wah, nggak ke Uber lu, gila. Ini aku udah mentok. Truknya ngeri. Mungkin tapi dia momentumnya udah dapet. Coba kalau dari head start. Wah. Wow. Tuh kan. Lagi. Padahal gua nggak gas loh. Tadi cuma kecepatan 80 apa 90 gitu. Terima kasih. Buset deh. Itu B apa? Mama BH. itu Ya. Jambi. Kenapa aku hafal kalau Jambi? Soalnya banyak yang bilang cewek lupa pakai plat Jambi. Oh. BH. Oh. Ya, jalan-jalan lagi. Wah, truknya di... Iya, kalau ini sih memang tinggal satu lajur gitu. Makanya gue ngingetinnya tuh maksudnya bukan nyalahin truknya, tapi jangan sampai lengah kitanya. Karena ya itu, kecepatan 80 aja kita ketemu truk yang underspeed tuh cepet banget. Gimana kalian lengah kalau... Walah. Tuh kan? Lagi. kok mobilnya kayak gini sih? Sekarang ngarep. Keren dong.
Jadi kenapa kayak masih jalan? Ya, nggak sampai Katanya berhenti telat. banget. Nggak sampai berhenti banget. Ini kecepatan truknya cuma 35 guys. Sakit terbang aja. Terbang. Dilarang membuang benda apapun di jalan. Mau buang apa, Pak? Buang sampah, Nana orang yang buang sampah sembarangan. Tuh udah gitu banyak yang nggak mau ngalah gitu loh. Udah selesai konstruksi bukan minggir dulu ke kiri. Wah, ayo nyelip bus. Ya kan tuh, mandek aja begini. Susah, mau didimin. Mestinya kan dia harusnya ke kiri tuh. Tadi harusnya langsung ke kiri, ngasih orang jalan dulu. Ya beginilah ya. Percuma dibelin, didim juga dia pasti maunya dia udah. Ya dia udah sabar aja. Bentar, Pak. Sana ada lagi. Tuh, nggak mau, tetep nggak mau minggir, tetep nggak mau minggir, kekeh. Tol Salatiga begini. Iya. Ini kanannya dulu. Lintas Timur. Soalnya kilometernya 1. Iya. Tapi kayaknya daripada kita keluar negeri, kita cari road trip ke negeri aja. Ke mana? Wih, dari sini bagus ya. Kemarin kita dari sana soalnya. Bagus. Balik lah. Bali. Tapi kalau Bali kan biasa aja. Kota yang jarang gitu Beb, kayak gini kan. Wih, Aceh jauh Aceh banget. kejauhan sih. Kalau kayak ini kan kita no expectation, soalnya bukan tempat wisata yang orang yang sering datang kan. Iya. Kita kayak kalau kayak ke Jogja gitu kan orang udah biasa. Kalimantan jauh banget tuh. Biar di tol tertinggal tapi ditungguin nih kepala gengnya. Begitu mau masuk dibiarin lewat dulu. Tuh. Jadi kita saudara semua. Ini apa pasangan adek gue tuh punya kenalan sama yang punya kapal. Jadi ketua geng nih. Iya, jadi road captain dia kalau di sini. Dia jagain Innovat. Ya udah. Continue for 800 meters. Wih, kita langsung masuk nih. Langsung. Oh enggak deh. Kita udah sampai di pelabuhan Bakauheni. Baterai Atoy terpantau di 56%. Kalau si Aling kita lihat nih berapa. Ini pilotnya Expander tadi. Ini race. Baterai 51%. Ya. Kita naik kapal yang sana ya, belakang tuh yang lagi mau berlabuh ya. Ya, apa? Munik. Wah, ternyata rebut-rebutan, guys. Ay, sebal sekali kalau kayak gini. Kecuali orang-orang ini bisa mempraktekkan zipper merge. Nah, kayak gini kita zipper merge saja. Nah, kan enak, nggak perlu tarik urat. Kalau seandainya semua orang bisa ngerti gantian sih aman. Sebelah kanan. Nah, kalau kayak gini mah enak. Apa? Suara apa itu yang kebanting? Yang mana ini, Pak? Ini oke, Ya, siap. Itu di atas ada remnya. Yuhu. Aduh. Aduh. Ini kita kayak mau naik roller coaster ya. Pas mau naik paling tinggi kan kayak gini nih. Wow, tinggi. Lihat dulu jangan Itu sampai nggak jeblok. kayak kemarin jeblok. Iya, lebih aman ini. Lebih aman ini.
Capek aja, capek. Aman. Kemana ini? Kanan. Awas itu ada itunya. Belakangnya Innova aja itu. Iya, belakang Evan aja. Loh, Aling di mana? Oh, Depan. kiri kali itu. Atau di Nggak pas di garis ini. Mendingan, Hah? mendingan ini. Hore, safely loaded. nggak Ya, ketinggalan dulu lagi. sebelah. Ya, Sebelah dulu. Aja nggak ketinggalan lagi. akhirnya. Gabut nih. Iya. Si JJ udah terbaur sama yang lain. nih. Udah sibuk dia. Akhirnya kalau kapal terbang kan landed. Terus take off. Kalau mobil masuk ke boarding nggak tuh? Kapal terbang kan boarding. Iya benar juga sih. Safety loaded berarti. Safely loaded di kapal Kelisia. Berkat Koko Aris. Kita jalan-jalan yuk, lihat-lihat. Ini kayaknya lebih baru gitu ya, lebih modern. Padat. Itu si Atoy di situ. Ini si Innova, Expander, sama Aling nyelip di sini nih. Nyelip begini mentang-mentang kecil. Sama Reisa adek gue di situ. Oke. Siap, Kak? Saatnya kita jajan. Sementara bebas tugas, anak gue lupa. Kita manfaatkan momen ini. Iya. Kita manfaatkan momen ini. Momi, ntar gue tunggu jalan. Tapi sebenarnya di sini nggak perlu di lounge juga nyaman ya, karena ada bangku-bangku gini. Cuman kalau di itu lebih private aja kalau keluarga besar. Juga Iya. kan, rame-rame. Jadi naruh barang lebih nggak was-was aja. Kita berisik juga lagi. Iya. Ntar mengganggu yang lain. Yang goreng, Yang goreng 3. Yang 1 jangan pakai cabai ya. beli pop mie dulu guys. Tadi si Aris sudah buka satu, langsung ngambreng satu ruangan. Padahal tak pikirnya mau. Apalagi ini nih adek gue yang ini, buset lagi masa pertumbuhan. Makan Indomie berapa? 4 ya? 1 telur, 4 Indomie jumbo. Buset. Paling banyak nasi padang, 8 ayam pop, 3 nasi putih. 8. Gilahan. Jauh sama teman-teman jauh banget. Temen-temen kamu lebih ganas lagi berarti? Karena di sini, mereka di sana. Oh udah pada gede-gede ya? Ini seharian di kapal mas? Seharian di kapal, Pak. Buset, ntar begitu turun nggak goyang loh. Iya, biasa, Pak. Udah biasa. Turunnya kalau pas anchor doang nih. Oh, kita lihat yuk pemandangan laut pas malam. Walah weh, hitam semua. Mau kanjungan lagi kita? Nggak usah lah ya. Kalau malam vibes-nya lebih kayak di Titan nih. Boleh lah, Julian. Boleh, terserah. Nakoda. Ih, gile. Tadi belum mau kayak nabrak loh. Hah? Ini kapal yang situ lewat ini udah begini. Aku udah deket banget terus digas tuh kapal aja. Sudah sampai di Pelabuhan Merak nih guys sekarang. Lagi siap-siap mau turun ya. Makannya kita sendiri Kuat kalau atau ini. bareng nanti atau itu? Nggak tahu deh onti pada. Kita mulai dari baterai 54% nih. Tadi dari Hotel Emersia ke Bakauheni Seaport 97 kilo jarak tempuhnya. Sekarang kita mau nempuh jarak ke rumah 91 kilo lagi. Berarti kurang lebih 54, 100 potong 54, 46% tadi pemakaian. Nah, 91 kilo berarti sekitar 40%-an. Sisanya cuma 14% mobil ini ntar. Nanti ke rumah. Estimasi, iya. Jadi apakah akan kuat nih kedua mobil, REV dan BYD Attoan ngedur? Haruskah kita mampir? Waktu awal tuh kita ini ya, keluarnya bisa putar balik. Tapi sekarang mesti mundur semua nih guys. Waduh. Ada. Aduh. Ini sama baterainya doang.
Puji Tuhan, kita sudah selamat sampai rumah kembali. Sampai di Pulau Jawa. Sampai subuh kok ada. Si Aris berapa kali katanya ke Bali subuh ngambilnya. Ah, ini gimana keluarnya? Loh, tadi kan kita ngikutin siapa? Keluarnya lewat mana? Ke situ tuh, sono kanan. Touchdown Gading Serpong. Lumayan deg-degan. Lumayan. Baru kali ini gue ngerasain Baru ngerasain range anxiety-nya Eevee ya. kacau. Oke. Di luar ekspektasi ya, ternyata kepake cuman sekitar 34%. 34%. Dari Merak tadi turun kapal 49%. Sekarang 15%. Jadi 34% ya bener. average speed paling kenceng nggak nyampe cepet. Oh, rata-rata 95 lah. Banyak truk tuh. Oh, banyak truk. Sisanya 15% si Aling. Jadi tantangan kali ini berhasil dari Bandar Lampung sampai Gading Serpong tanpa ngecas. Udah gitu nggak full 100% ya. Tadi 97 ya lu ya. Oleh di bawah 95 baru. Start dari hotel aja udah 97 kan. 97. Aling. Tapi berarti dia per kilonya itu sekitar 1%-nya nempuh 2,1 2,2 kilo. Masih ada deviasi sekitar 80 kilo dari yang diklaim ya. Total mileage-nya nih kok 190 kilo. Tuh, total jarak tempuh kita 190 kilo. Gue juga udah ikut deg-degan sih sebenarnya, nyampe nggak nih si kecil. Dan ternyata nyampe. Nah, kalau si BYD Attoan, sisa baterainya di 24% dengan total trip 185,3 km. Oh, ada perbedaan ya? Lumayan loh, ada perbedaan 5 kilo data tripnya. Ya udahlah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Sekarang gue mau makan dulu soalnya belum makan malam, lapar banget guys. Yes, berhasil touchdown. Ada 2 mobil dari Bandar Lampung sampai Gading Serpong tanpa ngecas. Selesai makan, sekarang saatnya ngurusin si Atoy. Soalnya udah habis banget ya. Kalau nggak dicas langsung, besok bakal keteteran. Sekarang gue udah di SPKLU. Baterai start dari 22% tadi ya. Baru juga nyalain kamera udah naik 1% dia. Masih ada waktu 1 jam lagi. Nanti akan gue penuhin sampai 100%, baru kita bahas total biaya perjalanannya. Apakah sesuai kalau gue konversi langsung pemakaian baterai kali harga per kilowatt dibandingkan sama pembelian kita di aplikasi PLN Mobile-nya. By the way, ada pembahasan menarik juga ya. Gue hari ini agak bingung karena tadi sama-sama start dari titik yang sama di Hotel Emersia, Bandar Lampung. Mobil gue dua-duanya, si Aling dan Atoy, trip A-nya udah gue nolin. Tapi ternyata hasil akhirnya itu bisa ada deviasi atau perbedaan 5 km loh. Jadi Atoy itu tadi pas nyampe di McDonald, trip A-nya 185, sekian kilometer. Kalau logik gue ya, ada perbedaan kayak gitu karena si Aling, karena dia ring velgnya lebih kecil, ring 12, jadi dia membutuhkan putaran yang lebih banyak untuk menempuh jarak titik A sampai B yang sama. Sedangkan Atoy ini kan ringnya 16, lebih besar. Ibaratnya kayak kita orang yang kakinya panjang sama ke orang yang kakinya pendek. Udah otomatis kan untuk nge-sprint orang yang kakinya panjang langkahnya pasti lebih sedikit. Sedangkan kalau orang yang kakinya pendek pasti butuh langkahnya pasti lebih banyak. Itu aja sih yang masih gue bingungin. Moga-moga kalian yang nonton ada jawaban, coba sharing-sharing di kolom komentar ya. Ini sekarang udah langsung naik ke 27%, nanti udah beres semua baru kita bahas. Alright guys, sekarang saatnya kita cari tahu ya apakah ada deviasi dan berapa besar perbedaannya antara daya yang beneran dipakai di mobil listrik sama daya yang kita beli di SPKLU. Nah kemarin itu pada saat sampai di Gading Serpong, mobil ini tuh tersisa 25%. Kemudian dari McDonald Gading Serpong, gue jalan lagi ke SPKLU itu menghabiskan 3% lagi guys. Jadi total kita start mengecas dari 22% baterainya. So, kita cari tahu dulu. Dari 100% kita potong ke 22. Nah, ada pemakaian baterai 78% dari sebelum pengecasan.
Terus BYD Atto gue ini adalah yang tipe dynamic, jadi baterainya 30,08 kWh. Kita kalikan 78% ya. Ada pemakaian baterai 23,46 kWh. Kita buletin ya 23,5. Nah, untuk pengecasan di SPKLU itu per kWh kena 2.500. Sebenarnya 2.400 sekian sih, cuman kita bulet-buletin aja supaya gampang. 2.500 kita kalikan, nah harusnya biaya yang gue bayar nih kalau mentah-mentah gue kalikan pemakaian baterai aja itu di Rp58.750. Nah, kalau di SPKLU sedangkan kemarin di SPKLU gue sengaja ngecas sampai 100% pakai DC fast charging CCS 2 itu dari PLN Mobile. Pengisiannya total daya yang masuk tuh 25,92 kWh. Terus untuk biaya pemakaiannya di 65.868 dengan rincian biaya listrik 63.948 dan PBJT-nya 1.918. Berarti ada perbedaan sekitar 7-8 ribu rupiah ya deviasinya. Dari yang gue bayar itu 66 ribu lah. Sedangkan yang hitungan mentah-mentah di pemakaian baterai itu harusnya di 58.600 sekian. Ada perbedaan atau deviasi sekitar 7.000 dan untuk kilowatt hour-nya 23,5. Sedangkan yang gue beli itu 25,92. Jadi ada perbedaan, kita pakai kalkulator aja supaya nggak salah ya, 23,5. Nah, ada deviasi atau perbedaan kilowatt hour 2,4 kilowatt hour. Ini adalah power loss. Ya seperti yang kita tahu lah ya, pasti kayak isi bensin, isi apapun pasti ada aja energi yang terbuang ya, karena kan adanya pengiriman dari titik A ke B gitu ibaratnya. Pasti ada aja loss-nya. Dan kayaknya semakin besar kilowatt hour yang kalian isi atau kalian beli, itu power loss-nya akan semakin besar ngikutin. Terjawab sudah, memang ada power loss kalau ngecas di SPKLU dan nggak menutup kemungkinan ngecas di rumah pun kayaknya sih ada power loss juga ya. Boleh sharing-sharing di kolom komentar, barangkali ada yang udah ngitung kalau ngecas di rumah itu beneran ada power loss-nya berapa, deviasinya berapa, sharing-sharing aja ya. Soalnya gue kalau ngecas di rumah, gue nggak pernah ngitungin, susah soalnya guys. Karena ngecas itu barengan sama elektronik lain. Mesti dihitung plug-ketiplek satu persatu tuh baru ketemu pemakaian buat listrik mobil tuh berapa. Jadi agak-agak bias kalau ngitung ngecas di rumah. Segitu aja yang bisa gue share dari perjalanan gue kali ini. Semoga informasi gue ini bisa jadi informasi yang bagus. Terus video road trip gue dari GS ke Lampung, Lampung ke GS bisa jadi referensi yang bagus buat kalian yang lagi timbang-timbang, lagi pengen pindah atau transisi ke mobil listrik. Kayaknya udah mulai boleh nih gitu kan. Ya moga-moga video gue ini bisa jadi referensi lah. Gue gak menghasut kalian, ayo mobil listrik murah, mobil listrik bagus. Enggak ya guys ya. Gue pengen sharing aja personal experience gue sebagai pengguna mobil listrik. Terus udah segitu aja. Terima kasih guys yang sudah menonton sampai akhir. Kira-kira nextnya enaknya bikin trip atau vlog kemana nih ya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.